Assalamualaikum, kembali bersama Mama Adam and Hana. Ini saya kongsikan resep opor ayam enak dan gurih, menu lebaran Indonesia ternikmat. Bahan-bahannya 1 hingga 1,5 kilo daging ayam yang telah dimarinasi dengan sedikit garam, 2 buah kentang dipotong dan dibelah dadu, 3 bungkus santan instan cair supaya lebih kental dan gurih. Minyak sayur secukupnya. 1 liter air matang, 2 batang serai memerkan, 1 ruas lengkuas, 3 cm jahe, 2 cm kencur, 4 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 5 buah kemiri disangrai, setengah ruas kunyit disangrai, 1 sendok teh ketumbar disangrai, setengah sendok teh merica biji disangrai, 5 siung bawang merah diiris halus untuk digoreng, garam secukupnya, gula secukupnya, 1 saset kaldu bubuk, 2 lembar daun jeruk, 4 lembar daun salam. Yuk memasak. Bismillah. Pertama-tama nyalakan kompor dan panaskan wajan. Sangrai dan goreng tanpa minyak ketumbar dan merica. Tambahkan juga kemiri dan kunyit untuk disangrai. Sangrai sehingga berbau wangi. Teruskan sangrai kemiri dan kunyit sehingga berwarna keperangan. Tambahkan minyak sayur secukupnya untuk menggoreng bawang merah. Setelah minyaknya benar-benar panas, masukkan irisan bawang merah. Balik-balikkan biar matangnya merata. Tambahkan sedikit garam biar gurih. Selain sebagai penyedap yang dapat membuat makanan menjadi gurih, ternyata bawang goreng memiliki berbagai manfaat lainnya. Bawang goreng juga dapat memperkuat sistem imun. Ini bawang gorengnya udah bisa diangkat. Bawang goreng juga bisa melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan tulang dan jantung. Sekarang proses menghaluskan bumbu halus. Masukkan bawang merah dan bawang putih. Sebelum itu, ulek terlebih dahulu kemiri, ketumbar, merica biji, dan kunyit supaya benar-benar halus. Kunyit berupaya menstabilkan kandungan gula dalam darah, membakar lemak degil dan radang dalam badan. Tambahkan sedikit garam supaya memudahkan proses pengulekan. Garam seringkali dianggap sebagai penyebab berbagai penyakit, padahal manfaat garam bagi kesehatan tubuh sangatlah baik bila tidak dikonsumsi secara berlebihan, mulai dari memelihara fungsi organ tubuh hingga mencegah hipotensi. Ini udah cukup halus, bisalah dimasukkan ke dalam blender. Tambahkan 2 batang serai yang telah dipotong-potong. Tambahkan sedikit air supaya memudahkan penghancuran bumbu. Blender sehingga serai benar-benar hancur dan halus. Serai bukan saja menyedapkan, namun bisa juga mengurangi bau amis pada bahannya, misalnya ikan dan daging. Sediakan wajan dan tambah air secukupnya untuk merebus potongan ayam selama 5 menit. Tunggu sehingga airnya panas. Rebus air dalam wajan. Setelah mencapai titik didih, kecilkan api dan tambahkan ayam. Daging ayam direbus bertujuan membuang lemak, kotoran, dan darah pada daging ayam. Rebusnya cukup 5 menit dengan api kecil, hanya untuk mengeluarkan darah yang ada pada daging ayam. Sekarang angkat dan sisihkan. Panaskan wajan dan tuangkan 4 sendok makan minyak sayur untuk menumis bumbu halus.
Setelah minyaknya panas, tuangkan bumbu halus yang telah di blender tadi. Terus diaduk-aduk biar tercampur rata. Tambahkan sedikit air di blender untuk membersihkan bumbu yang menempel. Tambahkan daun salam sambil disobek. Tambah juga daun jeruk dan sobek. Daun salam dapat menjadi penyedap aroma makanan, penghilang bau amis, obat alami diabetes, dan kolesterol. Terus diaduk-aduk biar tercampur rata dan bumbu gak gosong. Tambahkan garam secukupnya. Tambahkan gula pasir secukupnya. Terus aduk perlahan. Tambahkan 1 saset kaldu ayam bubuk. Masukkan potongan kentang. Kentang mengandung vitamin dan mineral tinggi. Terus aduk perlahan supaya tercampur dengan bumbu halus. Tutup wajan biar kentang cepat matang. Nah, ini kentang udah mulai matang. Aduk-aduk dan balikin biar matangnya merata. Sekarang bisalah masukkan daging ayam yang telah direbus tadi. Terus dibalik-balikan biar tercampur rata dengan bumbu halus. Tahukah teman-teman dari mana asal menu wajib saat lebaran ini? Sejatinya, opor ayam merupakan masakan khas Jawa, khususnya kota Solo, yang merupakan hasil akulturasi masyarakat Jawa, Cina, dan India. Tutup biar cepat matang sempurna. Sekarang, larutkan 3 bungkus santan instan cair dengan 400 ml air matang. Supaya tidak memasaknya terlalu lama, karena itu akan membuat lemak pada santan akan berubah menjadi lemak jenuh yang justru berbahaya. Masak santan harus tidak lebih dari 3 menit. Santan merupakan bahan masakan yang cukup populer, terutama dalam kebanyakan masakan Asia Tenggara. Apabila tidak dikonsumsi secara berlebihan, cairan yang biasa ditambahkan ke dalam kebanyakan menu lebaran ini bisa memberikan banyak manfaat kesehatan loh. Santan bermanfaat untuk menjaga berat badan ideal, mengatasi peradangan tubuh. Santan juga diketahui memiliki manfaat untuk menjaga kuman baik probiotik di dalam saluran pencernaan. Santan mempunyai kandungan asam lemak rantai sedang sehingga mudah sekali diserap oleh hati dan diubah menjadi keton. Keton dibutuhkan sebagai energi yang cukup penting bagi otak. Oleh sebabnya, keton dapat berguna untuk mencegah penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Alzheimer. Ini kelihatannya daging ayam dan kentangnya udah matang. Balik-balikan biar tercampur rata dengan bumbu halus. Coba koreksi rasa, tambahkan apa yang kurang. Coba ditekan kentang, udah empuk apa belum? Jika kentangnya udah setengah empuk atau matang, bisalah dimasukkan santannya. Larutkan santan dengan air matang supaya tidak terlalu lama dimasak, supaya santannya tidak pecah minyak. Saat merebus santan, sebaiknya menggunakan api kecil. Suhu api yang terlalu tinggi bisa membuat santan menjadi pecah dan tidak bisa tercampur dengan bahan-bahan lainnya. Lagi pula, kualitas santan yang buruk dapat mempengaruhi rasa masakan dan baunya menjadi tidak sedap lagi. Aduknya secara terus-menerus dalam perapian yang kecil, maka santan yang teman-teman masak tidak akan mengental dan pecah, sehingga masakan yang teman-teman buat akan menjadi semakin menarik. Taburkan bawang goreng supaya lebih enak dan gurih. Jika teman-teman mengalami santan yang pecah dan juga menggumpal saat menggunakan santan yang teman-teman olah secara alami, maka cobalah untuk menggunakan santan instan. Hal ini dikarenakan santan instan biasanya sudah mempunyai penstabil sehingga tidak akan mudah pecah. Nah, opor ayamnya udah mateng dan siap untuk disajikan. Teman-teman, jika menggunakan santan instan, pilihlah produk santan kemasan yang diproses dengan metode pengawetan yang baik. Misalnya UHT Ultra High Technology atau metode granulasi, sehingga bisa tahan lama tanpa menggunakan bahan pengawet. Jika teman-teman mencari santan instan cair praktis sekali pakai, pilihlah yang berkemasan segitiga kecil, ukuran 50 hingga 65 ml.
Umumnya, takaran santan ukuran kecil ini setara dengan setengah butir kelapa. Namun, jika teman-teman ingin menggunakannya sebagian, lalu menyimpannya, pilihlah santan instan cair kemasan besar ukuran 200 ml. Alhamdulillah, resep opor, ayam enak dan gurih, menu lebaran Indonesia ternikmat, siap untuk disantap bersama nasi, lontong atau ketupat, ditambah kecap dan sambal, pasti nikmat. Sekian untuk kali ini, bertemu kembali di video berikutnya. Sebagai dukungan, silakan like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton video Mama Adam and Hana hingga selesai. Semoga bermanfaat videonya. Wassalam.